Pak Kris. Pak Si Kris. di-mute Pak Kris. Baik, masih di mute. Mohon maaf. Mungkin sebelum ke Suster Luciana, ke Bu Lasti dulu aja ya, nanti biar tidak lewat. Iya, Begitu iya. ya, Suster ya? Boleh. Ya, boleh. Mohon maaf, Suster. Jadi, Suster, untuk yang mungkin akan saya jawab yang ketiga dulu, Suster. Siapa Bu Lasti untuk yang pertama dulu. Mungkin nanti Mbak Mbak Rina juga bisa menambahkan. Nah, kaitan dengan ini saya sudah menghubungi panitia bahwa memang pelaksanaan IHT itu memang mandiri dari sekolah masing-masing. Nah, terserah nanti sekolah kemudian akan berkoordinasi dengan yayasan atau seperti apa, yang pasti itu bukan dana talangan dan memang dari sekolah masing-masing. Nah, kemudian kenapa kok yang mengeluarkan dana kami kok kemudian harus dilaporkan ke konsorsium gitu kan? Karena memang kami coba untuk menghubungi panitia karena ada beberapa kepala sekolah yang bertanya kepada kami karena memang kesepakatan dengan kementerian seperti itu. Itu yang apa, coba kami tangkap. Jadi ini ada, saat mengajukan proposal ke kementerian, artinya dan berdasarkan rapat dari para pengurus yayasan, memang dana itu harus dikeluarkan oleh sekolah masing-masing. Tapi kemudian karena pemenuhan administrasi, pihak kementerian itu harus ada laporan. Sehingga itu implikasinya bahwa uh, dana itu IHT itu dibiayai oleh sekolah masing-masing mandiri, kemudian kita wajib melaporkan karena tuntutan pelaporan dan administrasi. Itu mungkin Bu Lastri, mudah-mudahan sedikit banyak bisa membantu. Yeah. Nah, kemudian Bapak, ya, Ibu. berarti item pengeluarannya tidak perlu kita ikuti sesuai edaran ini ya Pak ya? Ya, Ibu, itu kan cuma contoh ya. 6 juta, kalau 6 juta Ya, kita mau fotokopi apa gitu kan. Kalau guru kita cuma berapa? Iya. Kalau 4 hari taruhlah 20 orang itu pun paling juga cuman konsumsinya cuma 2 jutaan. Kemudian ATK kalau 1 juta kita mau beli apa ya? Artinya sesuai dengan realisasi yang ada gitu. Saya kira begitu. Mungkin begitu ya Mbak Rina ya. Iya, mungkin bisa saya tambahkan juga, Pak Silakan. Rizkiawan, kemarin ada yang menanyakan terkait dengan hal ini, bagaimana jika tidak sesuai dengan yang ada di contoh. Memang yang kami lampirkan itu kan berupa contoh ya, Sister Bapak Ibu, artinya jika seperti misalkan kita tidak memerlukan ATK dan juga fotokopi materi karena ATK misalkan hanya untuk pulpen atau notebook, mungkin guru-guru sudah punya sendiri ya Bapak Ibu ya, sehingga tidak perlu kita sediakan. Kemudian contohnya misalkan untuk fotokopi materi, namun karena ini filenya bisa kita bagikan dalam bentuk soft file kepada guru-guru, artinya kan kita juga tidak perlu mengeluarkan dana untuk fotokopi materi. Nah, ini juga diperbolehkan. Lalu kemarin memang juga ada yang bertanya terkait dengan konsumsi itu bagaimana jika diadakan secara daring. Nah, ini kan Bapak Ibu guru dari rumah masing-masing sehingga sekolah tidak mengeluarkan dana apapun. Nah, ini juga tidak apa-apa Bapak Ibu, tidak masalah begitu. Ya, tetapi kan biasanya kalau kita mengadakan misalkan dari pagi sampai sore hari tidak mungkin tidak ada konsumsi begitu. Nah, harapannya ini juga bisa dilaporkan walaupun memang dari pihak ormas maupun dari pihak kementerian tidak ada penggantian untuk ini, memang syaratnya seperti itu Bapak Ibu begitu. Jadi untuk pembiayaan memang kami ganti dalam bentuk kemarin sudah disampaikan ya, mungkin bisa saya share di sini sedikit untuk sekedar mengingatkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Derwarto terkait dengan mekanisme keuangan. Ya, mungkin bisa dilihat ya Bapak Ibu dari layar saya. Ya, ini adalah fasilitas yang didapatkan oleh peserta. Yaitu yang pertama ada paket data dan komunikasi. Kemudian di sini juga ada modul. Ya, modul ini sedang dalam proses pencetakan, nanti setelah selesai akan kami kirimkan. Yang sudah kami kirimkan saat ini baru buku, termasuk buku yang dari Pak Pungki Juli itu sudah kami kirimkan. Mungkin kalau Bapak Ibu belum menerima, mohon ditunggu
beberapa daerah di Jawa yang terdekat sudah menerima dalam hari-hari ini dan juga kemarin begitu. Kemudian ini termasuk piagam peserta, nanti juga akan didapatkan oleh para peserta, dan juga biaya kirim dokumen per daerah per sekolah. Nah, ini juga ditanggung oleh Ormas. Nah, kemudian di sini, nah, alokasi dana POP, ya ini per orang, per bulan, memang dianggarkan satu orang akan mendapatkan 150.000 untuk satu peserta. Harapan kami, Bapak Ibu Suster di sini untuk bulan November, Oktober dan November sudah masuk ya Bapak Ibu. Semoga. Nah, kemudian, nah ini yang diperoleh oleh untuk masing-masing peserta, termasuk juga nanti seluruh Bapak Ibu guru di sekolah unit kita masing-masing akan memperoleh buku ini. Untuk modul itu ada 10 modul nantinya. Per modul 25.000, kemudian ada buku yang kemarin kami kirimkan, Ruang-Ruang Lengan dan juga Jalan Cahaya, juga termasuk buku evaluasi, dan juga kemarin bukunya Pak Hongki itu sebagai tambahan. Nah, ini yang mendapatkan dana oleh pemerintah gitu. Begitu Bapak Ibu mungkin yang bisa saya sampaikan, saya tambahkan. Apakah ada yang lain? Iya, silakan Pak Sumarmata. Kita keluarkan dana atau tidak, tapi laporan tetap harus dikumpul gitu ya? Iya Bapak, karena memang ini sebagai bentuk output kita, pertanggungjawaban kita kepada pemerintah bahwa program IHT ini sudah terlaksana di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Termasuk juga seperti kemarin jumlah harinya ya Pak ya. Kemarin kan ada informasi dari surat edaran itu dilaksanakan selama 4 hari dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 16. Ya, nah, namun kemarin memang pada saat kami berbincang-bincang lebih lanjut, boleh misalkan hari tersebut dimapatkan Bapak. Ya, dimapatkan misal dari 4 hari itu menjadi 3 hari. Atau yang dari 3 jam, satu materi menjadi 2 jam. Nah, ini diperbolehkan begitu. Ya, karena kami juga menyadari bahwa di sekolah saat ini sedang sibuk-sibuknya ya ini ya. Ya, benar sekali. Ya, dan ini pun misalkan di sekolah suster Bapak Ibu pagi hingga sore hari atau siang hari sudah ada kegiatan, maka IHT ini juga bisa dilaksanakan di malam hari atau di siang hingga sore hari secara daring begitu. Jadi kami nanti di laporan tersebut kan ada dokumentasinya ya Bapak Ibu Suster. Nah, ini yang dilampirkan begitu Bapak. Berarti berkaitan dengan durasi bisa diatur oleh sekolah ya Ibu ya? Ya Ibu. Yang penting memang harapan kami seluruh mata acara, seluruh mata kegiatan yang kami cantumkan di rundown itu bisa tersampaikan seluruhnya kepada peserta, kepada Bapak Ibu guru begitu. Nah, ini untuk Pak Heri sendiri kemarin sedang proses pembuatan untuk video kurikulum prototipe ini sepertinya saya dengar-dengar. Ya, nanti bisa menjadi apa ya salah satu bahan untuk memberikan informasi terkait dengan kurikulum prototipe ini. Begitu mungkin Bapak Ibu, Pak Kristiawan, silakan. Ya, Mbak, terima kasih. Sangat membantu Bapak Ibu Suster Pastor. Jadi itu beberapa hal kaitan dengan pembiayaan, pelaporan IHT. Mudah-mudahan itu menjadikan pedoman kita semua ya. Nah, berikutnya untuk masih kaitan dengan IHT, tentu saja Bu Lastri prosedur peningkatan mutu ya kalau nggak salah, penanganan mutu atau apa itu? Pemenuhan standar mutu. Ya, pengelolaan standar mutu. Nah, artinya kan itu kan juknis ya, apa yang sudah disampaikan dalam surat undangan IHT, pemberitahuan IHT itu kan bisa dikatakan sebagai juknis dan pedoman. Maka kemudian ya ketika itu sudah menjadi juknis, petunjuk teknis, maka kemudian apa yang ada di dalam format-format pelaporan itu juga kita harus penuhi. Nah, kaitan dengan yang itu tentu saja kan kalau boleh saya
share ya, sebelum nanti kita lanjutkan ke berikutnya. Pada bagian yang syarat-syarat pemberitahuan. Nah ini, mohon maaf Suster Bapak Ibu, jadi kan ketika kita bicara tentang lampiran, mana ya bagiannya ya? Mohon maaf Bapak Ibu. Nah ini dia, ini yang Bu Lastri ya, prosedur sistem mutu penanganan siswa bermasalah. Kalau Betul. kita perhatikan di sini kan kaitan dengan prosedur gitu kan. Nah harapannya memang nanti kita akan coba untuk membicarakan kaitan dengan prosedur bagaimana penerapan nilai-nilai inti atau core value karakter pendidikan karakter kepada anak-anak kita itu benar-benar sesuai dengan prosedur dan dapat terukur dengan baik dengan salah satu instrumen yang ditawarkan kepada kita tentu saja adalah ini. Seperti itu. Karena ini kan prosedur yang sudah tentu saja ini prosedur yang sudah dijalankan di Bangun di Luhur gitu kan. Hanya kemudian apakah kemudian kita akan menggunakan ini ataupun kita menggunakan yang lainnya yang punya kita sendiri. Yang pasti ini kan tuntutan sebuah dokumen yang harus dilaporkan supaya program kita ini bisa berjalan dengan baik secara teknis pelaksanaan dan juga secara teknis pelaporan kan seperti itu ini dan di jadwal itu tentu saja pada hari yang keempat ini yang dilaksanakan. Nah ini kan di sini kan prosedur ini kaitan dengan prosedur bagaimana kita memberikan pendampingan kepada siswa kaitan dengan nilai-nilai inti ataupun core value naskah akademik yang sudah kita coba telurkan bersama-sama gitu kan. Nah di sini kan ada lampiran buku bimbingan siswa, pedoman akademis, tata tertib siswa dan lain-lain. Nah ini artinya kan materi-materi pendukung yang akan semakin memberikan dukungan, semakin mempertegas bahwa core value itu benar-benar realistis dan mampu dan serta bisa untuk diterapkan gitu kan. Ini. Nah kemudian apakah kemudian dikatakan bahwa ini adalah sebagai tuntutan formal ataupun formalitas atau apa yang pasti konsepnya walaupun ini semata-mata untuk memenuhi kebutuhan administrasi, harapannya kan dalam perjalanan nanti kita juga akan seperti ini, akan mempunyai yang namanya prosedur sistem mutu penanganan siswa bermasalah itu sebagai tindak lanjut dari penerapan nilai-nilai karakter core value kepada anak-anak kita semua. Kurang lebih seperti itu ya Bu Lastri ya. Pak, maksud saya, jadi apakah itu memang untuk katakanlah lampiran ya? Lampiran itu memang tetap harus dibuat dan kalau memang dibuat dan kalau memang ini dibuat, apakah berarti kita harus membuat ini kan semacam SOP nilai lah ya, SOP mutu ya, semacam SOP. Apakah berarti kita membuat SOP ini sesuai dengan banyaknya nilai yang kita pilih? Yang menjadi nilai sekolah, nilai inti sekolah. Di IHT nanti ya Ibu ya? Kalau ini kan contohnya dua ya Pak, SOP untuk penanganan siswa bermasalah dengan SOP apa satu lagi saya lupa tuh bawahnya. Nah kemudian pertanyaannya adalah cukup tidak dalam waktu dari jam 7 sampai itu? Nah itu artinya kalau konsep yang saya pahami adalah bahwa sama halnya dengan ketika nanti kita ketika menyikapi kaitan dengan bab 6 kurikulum bahwa tidak mungkin dalam waktu beberapa hari, 1 minggu untuk mendesain sebuah intrakurikuler, maka ini mungkin kalau menurut saya pemahamannya hal yang sama ketika kita buat ini yang pasti pertama kita pahami konsepnya bahwa ini nanti pada saat yang sebenarnya nanti kita akan laksanakan ini. Gitu, pemahaman konsep kita dan pemahaman konsep yang akan kita tularkan kepada guru-guru kita di IHT. Tapi untuk kemudian laporan kita buat saja kita ganti. Mungkin dalam waktu 2 jam kita akan mendesain sebuah prosedur sistem mutu yang sama seperti ini. Ini kan karena sudah dilaksanakan di Bangun di Luhur. Intinya untuk syarat laporan kita ganti ini dengan logo sekolah, nama sekolah, lengkapi tanggal dan kita isi tanda tangani bagian akhirnya. Iya, konsepnya no box Ibu. Jadi silakan apakah kemudian ini mau desain kemudian direvisi kembali kemudian seperti apa bahwa ini yang pasti harus ada hal ini
ini harus dibicarakan. Konsep ini harus dipahami bersama sebagai tindak lanjut dari core value kita. Seperti itu. Begitu ya, Bu Lastri. Nah, Terima kemudian kasih. ya Ibu sama-sama. Kemudian masih ada satu lagi Bu Lastri untuk struktur kurikulum. Ya. Ini nanti kita bisa lihat di dokumen berapa ya? Di lampiran 7 kalau nggak salah. Ini halaman berapa ya? Ini ada banyak nanti di situ. Misalnya Ya. kita ambil yang 50. Struktur Karakteristik kurikulum. Nah, ini semuanya ada Ibu. Nanti silakan pengembangan karakter semuanya ada di sini nanti. Di sini pun ada fase-fasenya di dalam dokumen lampiran surat pemberitahuan itu di halaman berapa. Nah, ini yang tema-tema tadi. Tema utama pembelajaran berbasis proyek, bangunlah jiwa raganya, bergerak. Nah, ini nanti akan seperti itu. ini Contoh kan katanya pembelajaran. dengan prototype itu Pak ya. Iya, ini kurikulum prototype. Ya. Ya, karakteristik utama bahwa dia fokus pada materi esensial. Nah, nanti silakan didalami. Silakan didalami. Ini juga modal utama kita ketika kita mengkorelasikan ya naskah akademik kita yang menjadi landasan kurikulum dengan standar isi dari kurikulum prototipe yang akan kita masukkan dalam kurang lebih arahnya ke yang bab 6 tadi itu. Nah, ini kan capaian pembelajaran kan di sini untuk fase A anak 6 sampai tahun kan segini, menyimak, membaca. Nah, ini kan cuma segini aja. Begitu. Kalau yang dulu kan gini nih. Capaian pembelajaran ini kan banyak sekali. Nah, ini saya sederhana sekali gitu. Nanti ya kita coba suster Bapak Ibu untuk pelan-pelan mulai buka lagi setelah di surat pemberatuan IHT itu jangan lupa masih ada halaman sampai 206 halaman dan itu semuanya menjadi panduan kita dalam ber-IHT gitu. Baik, itu Bu Lastri sedikit banyak mudah-mudahan bisa membantu. Kemudian tadi Suster Luciana sepertinya akan menyampaikan sesuatu ya. Saya Silakan Suster dulu nanti sebelum yang mau lainnya. berbagi boleh? Karena Boleh kemarin sekali Suster. Justru kami sangat tentang menunggu Suster ini untuk berbagi menginspirasi kami semua. karena kemarin ini juga dari Mas Heri ya. Bentar ya. Kemarin ini dari Mas Heri. Kemarin kan kita membahas tentang kurikulum prototype yang di dalamnya itu hanya tercantum branding learning. Sedangkan di kita punya yang Luber itu ada 3 yang yakni learning, teaching sama best living. Nah, jadi kemarin dituntun kita bagaimana mendesain itu di dalam kurikulum kita. Jadi di kita ini kan berbasis nilai. Jadi kurikulum kita berbasis nilai yang nanti akan tercantum dalam setiap gerak, setiap aktivitas dalam kegiatan sekolah, baik intrakurikuler, kemudian ekstra, non kurikuler dan konkurikuler. Jadi tadi kan Ibu Lastri tanya bagaimana dalam intrakurikuler. Jadi mungkin petanya seperti ini. Ini kemarin juga yang dibagi bahwa dalam misalnya agama ya, berarti CV itu masuk pada nilai inti, kemudian keutamaan, budaya. Budaya yang sudah kita gali, kemudian profil pelajar Pancasila, kemudian apa proyeknya. Di sini capaian pembelajarannya, kemudian yang alurnya seperti ini. Jadi dalam setiap mata pelajaran itu akan tercantum yang nilai-nilai yang sudah kita bahas dalam dalam pertemuan-pertemuan kita yang lalu dan hingga ini. Jadi nanti kadang memang kemarin juga bingung seperti apa. Jadi nilai-nilai yang sudah kita gali itu harus terinternalisasi dalam setiap mata pelajaran. Bukan hanya dalam setiap mata pelajaran, tapi juga dari kegiatan ekstrakurikuler. Nah, seperti itu mungkin yang bisa saya bagi di bagian tambahan
ini juga dari Mas Heri kemarin. Mungkin itu saja untuk pencapaian untuk agar nilai-nilai yang kita dapat itu bisa terinternalisasi dalam setiap mata pelajaran. Saya rasa seperti itu. Begitu Pak Kris. Baik, terima kasih Suster Luciana yang wow ya. Artinya memang begitu ya. Jadi pemahamannya terima kasih Suster sudah menginspirasi kita semua. Jadi yang saya coba pahami juga seperti itu Suster Bapak Ibu. Jadi kaitan dengan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita berbasis pada project itu untuk strategi pembelajarannya. Ya, maka kemudian tadi itu kan memang di ujungnya pada kolom yang terakhir itu tentu saja akan project gitu kan. Nah, kemudian sebelumnya kan ada nilai core values, kemudian di situ berikutnya keutamaan, kemudian salah satunya adalah budaya. Nah, itu pemenuhan profil pelajar Pancasila, kemudian yang berikutnya tadi apa, kemudian terakhir kan project. Nah, semuanya ketika project itu harus berbasis pada mencerminkan semua nilai-nilai yang secara runtun mulai dari kolom 1, kolom 2, kolom 3 begitu. Kemudian tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran. Nah, nanti banyak istilah Suster Bapak Ibu materi yang disampaikan oleh Mas Heri berupa link materi-materi itu semuanya ada di sana. Alur tujuan pembelajaran, kemudian di sana ada tema, semuanya ada di sana. Itu yang saya sampaikan tadi bahwa saya sedang proses mendownload. Dan ini saya sedang mencari mana link kemarin saya taruh di notepad, kemudian mau saya taruh di chat supaya bisa di download kok Linknya belum ketemu. terlalu banyak. Iya, itu memang banyak. Isinya terlalu Ya, tapi banyak. itu semuanya tentang Iya. kalau kita urutkan satu persatu, mulai dari pemahaman kita tentang kurikulum prototipe yang ada di lampiran surat pemberitahuan IHT itu, kemudian nanti kita tambahkan lagi dengan yang diberikan materi dalam link itu kan yang sekolah penggerak, ya itu kan materi di sekolah penggerak itu. Nah, kita di situ. Jadi intinya kan sebenarnya kita sudah melalui beberapa tahap naskah akademik, kemudian dokumen kurikulum kita sudah mulai sampai bab 4. Nah, kemudian kita kan ini menginternalisasikan ataupun mengintegrasikan yang namanya kurikulum prototipe yang sudah diterapkan di beberapa sekolah penggerak itu dalam kerangka kurikulum kita. Itu hanya tidak semudah comot masuk tidak, tapi prosesnya amat sangat panjang. Mendownload aja bisa berjam-jam itu kan, apalagi memahaminya gitu Suster ya. Dan itu ada dalam bentuk video, dalam bentuk pertanyaan dan bentuk semuanya. Begitu Suster. Terima kasih Suster Luciana. Baik Suster Bapak Ibu. Pak Kris, Ya Bu Indri, monggo silakan. boleh bertanya? Boleh Bu. Ya, jadi mungkin juga sedikit menanggapi tentang apa yang disampaikan oleh Bu Sulasi tadi berkaitan dengan IHT. Jadi saya juga punya pikiran berkaitan dengan IHT itu kami belajar bersama. Nanti rencana itu kami akan belajar bersama. Nah, berkaitan dengan naskah kurikulum yang memang seharusnya ini sudah selesai, tapi tampaknya juga mungkin tidak bisa 100% selesai. Jadi mungkin dalam proses IHT itu kami juga akan nanti menggali lagi, Bapak, menggali lagi apa saja yang mungkin bisa untuk melengkapi dokumen kurikulum ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pasti nanti mereka juga akan bertanya, ya, karena kaitannya dengan kurikulum prototipe, lalu situ mungkin juga di-share oleh suster berkaitan dengan mapel-mapelnya itu. Lalu nanti mereka juga akan bertanya tentang LPP-nya seperti apa. Saya belum baca seluruhnya berkaitan dengan kurikulum prototipe itu, tapi mungkin itu juga perlu menjadi catatan oleh Bapak Ibu guru karena nanti mereka kan pasti ingin tahu LPP-nya seperti apa. Nah, berarti LPP yang kita pakai nanti yang masuk ke dalam naskah kurikulum itu juga LPP prototipe ya Bapak ya. Lalu kalau memang itu benar, nah, contoh LPP-nya apakah itu juga bisa kami desain sendiri atau mungkin ada contoh yang sudah ada, lalu tinggal kami sampaikan kepada teman-teman.
Karena kalau lihat dari bab 6, di situ ada 6.12 itu inovasi RPP. Lalu ada surat edaran Mendikbudristek tentang isi RPP, apakah yang dimaksud itu adalah yang ada di kurikulum prototype atau RPP yang lain. Itu lalu berkaitan dengan suplemen, apakah suplemen ini juga nanti akan masuk ke dalam naskah akademik naskah kurikulum yang kita buat, atau nanti akan dibuat terpisah. Itu saja mungkin Bapak sedikit pertanyaan dari saya, dan mungkin sedikit gambaran tentang IHT yang kami akan jalankan. Karena memang tadi sudah juga dipaparkan oleh Pak Kris berkaitan dengan pemenuhan standar mutu atau apa tadi itu. Nah, itu juga kami rencana akan berdiskusi, tapi memang benar bahwa waktu beberapa jam itu mungkin tidak cukup. Paling tidak kami coba ambil 1-2 contoh keutamaan, lalu kami cari bagaimana mutu itu terpenuhi di situ, tapi tidak semua, hanya sekedar sampel saja. Karena kalau hanya sekedar narasi itu kan mungkin belum cukup. Saya rasa tadi saya berpikir mungkin kami akan ambil 1 contoh, lalu bisa untuk dibuat dalam bentuk laporan, karena kami kan kita harus buat laporannya juga. Begitu kali Pak Kris, beberapa pertanyaan, dan mungkin bisa minta tanggapan dari Bapak juga. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Indri. Mungkin nanti Bapak Ibu Futo dan pastor yang lainnya juga bisa menginspirasi ya. Tapi yang coba saya pahami adalah ketika RPP itu kan tentu saja ada juga RPP inovatif. Itu sesuai dengan yang sedang berkembang sekarang kan ada RPP inovatif, dan itu linknya sudah saya sampaikan di chat Bu Indri, Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan nanti di copy linknya saja, nanti silakan dibaca di situ. Di situ ada beberapa contoh-contoh pembelajaran, media pembelajaran, metode pembelajaran kaitan dengan kurikulum prototype, kaitan banyak hal yang sudah dilakukan oleh sekolah penggerak, karena itu kurikulum yang dilakukan di sekolah penggerak gitu kan. Nah, kemudian pembelajarannya itu pembelajaran paradigma baru, semuanya ada di situ semua. Silakan nanti di-download, kemudian di satu persatu. Hanya kalau saya lihat RPP inovatif, saya kira juga tidak terlalu banyak beda dengan kurikulum yang sebelumnya. Karena yang dimaksud itu bukan formatnya sebenarnya, tapi esensi di dalamnya. Jadi bukan formatnya. Kalau memang formatnya 1 lembar, artinya yang mana yang disampaikan bahwa kurikulum RPP 1 lembar itu kan mengisyaratkan kepada kita bahwa guru-guru itu sekarang terbebani dengan administrasi, sehingga RPP pun sampai 5, 6, 7 lembar, 10 lembar gitu kan. Hanya maknanya kan jangan terlalu banyak lembar-lembar, yang pasti seberapa guru akan membuat RPP sehingga itu terwakili di situ, tapi enggak juga selembar juga gitu kan. Tapi kalau yang modelnya Mas Heri kemarin bisa 1 lembar karena memang berupa mind map. Berupa mind map dan juga akak pohon itu menggunakan yang itu istilahnya itu juga. Jadi untuk RPP saya kira kita menggunakan RPP yang inovatif. Nah, kemudian silakan nanti Bu Indri, Bapak Ibu pastor di-download materinya gitu. Nah, kemudian kaitan dengan suplemen itu yang dimaksudkan bahwa sebenarnya kan ada dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3. Nah, harapannya suplemen itu akan menjadi dokumen tersendiri. Jadi jangan sampai ketika nanti ada perubahan struktur dalam mulai dari kokurikuler, ekstrakurikuler, dan non kurikuler itu nanti tidak mengubah struktur inti kurikulum, karena kan struktur inti kurikulum itu kan sebenarnya di intrakurikuler. Iya, yang keseharian Bapak Ibu guru, yang dokumen 2 kaitan dengan SKKD kalau yang dijelaskan di situ intrakurikuler itu. Maka jangan sampai nanti ketika ini ekskulnya sudah tidak relevan lagi karena tidak ada lagi daya dukung, kemudian dihilangkan, nanti kan harus beredel lagi itu, harus beredel lagi yang namanya kegiatan intrakurikuler, karena memang mereka menjadi 1 dokumen gitu. Kalau dia suplemen, di mana suplemen itu kan dinamis sekali gitu kan. Kalau yang intrakurikuler kan tentu saja tanpa ada kebijakan perubahan kurikulum ya akan seperti itulah adanya gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu Bu Indri. Yang kita kirimkan itu hanya khusus untuk naskah kurikulum tanpa ada suplemen ya Pak ya? Yang nanti kita akan laporkan tanggal 24 itu. Oh, yang itu maksudnya ya? Iya, mungkin yang kita juga harus kaitan dengan pelaporan itu.
Nah, saya setorkan untuk tanggal 24 itu Pak maksudnya. Oh, baik, mohon maaf saya sedikit agak salah mengerti. Artinya bahwa ketika nanti realisasi di sekolah kita, ketika nanti kita sudah menerapkan kurikulum yang ideal menurut kita nanti dalam aplikasi yang sebenarnya, tentu saja pada dokumen yang terpisah. Tapi kemudian untuk pelaporan, saya kira dokumen kurikulum itu dalam satu kerangka sehingga menjadi satu dokumen saja. Kalau menurut saya seperti itu sih. Termasuk suplemennya itu maksudnya Pak. Iya, termasuk suplemennya. Oh. Dan Nah, untuk dan iya, suplemennya di situ pun, mohon maaf, ini kan tentu saja kalau boleh saya share lagi, mohon maaf, kaitan dengan tadi di mana ya kerangka. iya. Nah ini Bu Indi, Iya. Suster Bapak Ibu. Nah ini kan tentu saja kan apakah kemudian formatnya akan seperti ini ya semuanya tergantung dari kita. Kalaupun kita mau kembangkan yang lainnya juga silahkan gitu kan. Kalau sekolah kita sudah punya semua, yang pasti bahwa dalam ekstrakurikuler itu di sini jenis atau macam-macam ekstrakurikuler dan atau kegiatan dimasukkan dalam dokumen KTSP dengan format sebagai berikut. Kalaupun mau dikembangkan lagi, saya kira juga tidak masalah gitu kan. Ini. Nah, ini mau diisi semua nggak itu Pak maksudnya Pak? Ini maksudnya mau diisi seluruhnya atau hanya sekedar narasi-narasi seperti ini saja, kolom-kolom blank saja untuk laporan tanggal 24 yang kita mau setor itu loh Pak, kan naskah kurikulum kan kita mau setor, kita mau kirimkan ke panitia. Nah, untuk ini apakah juga mau dikirim sekalian? Nah, kalau dikirim sekalian apakah ini ekskul ini kita harus isi yang ada di sekolah atau hanya sekedar formulir kosong seperti ini itu Pak yang saya mau tanya. Konsepnya saya kira sama dengan yang di bab 6 tadi yang di yang di strategi implementasi itu Ibu. Artinya pun ketika kita isi kemudian apakah SKL, KD itu benar-benar mewakili yang kita akan gunakan nanti di sekolah, tentu saja kan tidak mungkin dengan format yang ini kemudian tanggal 24 kita menggagas semuanya kan amat sangat tidak realistis. Maka kemudian ya kembali ke tadi, ini adalah proses pemahaman konsep tentang kurikuler, ekstrakurikuler itu hanya kemudian catatannya ketika nanti real yang akan kita laksanakan benar-benar ya tentu saja kita sudah mempunyai konsep yang baik kaitan dengan ini seperti itu Bu Indri. Oh iya. Baik, kalau boleh saya katakan sih yang mewakili sih do your best lah. Jadi lakukan yang terbaik, yang semaksimal yang kita bisa mampu. Begitu ya Bu. Di Sister Bapak Ibu saya kira itu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu Indri. Begitu Sister Bapak Ibu. Chris. Pak Chris. Oh ya, silakan Pak Simarmata. Oke, ini kita makin banyak bertanya kan makin banyak tahu ya. Ya, silakan Bapak. Gak sabar ya Bu Lastri ya. Masuk saya lihat Bu Lastri. Suster juga ya Suster. Baik, Pak Kris, mungkin supaya lebih paham kita semua, yang tadi prosedur sistem mutu itu yang kita angkat itu dari core value-nya atau dari mana ya? Yang kalau kita mau buat prosedur mutu sekolah itu. Jadi sebanyak berapa core value, berarti sebanyak itu prosedur mutu yang kita buat atau bagaimana? Sebanyak itu semua ya Pak Simarmata ya. Artinya dalam hari yang terakhir itu kan paling enggak 2 atau 3 jam. Kalau kemudian untuk membuat sebuah prosedur mutu untuk diterapkan 5 core value, dari masing-masing 5 core value itu ada 5 keutamaan, 5 kali 5 25 item yang harus kita buat dalam format sepertinya juga akan kerepotan juga. Itu yang pertama. Yang kedua, belum awalnya bahwa kita akan memberikan pemahaman ini kepada guru-guru kita gitu kan. Tapi tentu saja akan kembali ke yang coba kita sampaikan tadi. Ini adalah bagaimana kita memahami sebuah konsep tentang alurnya itu nanti akan seperti itu gitu kan. Pak Kris, maksudnya gini, saya tidak berpikiran ini harus selesai tanggal 20, bukan. Maksud saya ke depannya nanti itu yang kita gali itu dari core value-nya atau dari nilai-nilai inti atau apa gitu loh. Oke, baik Pak. Oh, jadi artinya bukan untuk tanggal 24 ya atau IHT ya, tapi lebih pada bagaimana realisasinya. Nah, kalau realisasinya nanti tentu saja itu memang harus dibuat, Pak.
karena itu sebuah jaminan, sebuah measurement ya, atau sebuah Ukuran. tolok ukur atau instrumen pengukuran gitulah, bahwa yang namanya core value naskah akademik yang kita jadikan patokan untuk pendidikan karakter itu benar-benar bisa terukur dan teruji begitu kan. Itu nanti akan direalisasikan gitu. Nah, tentu saja ini juga menjadi salah satu referensi juga Pak Simarmata dan saudara Bapak Ibu sekalian, karena kan seperti yang disampaikan, kita butuh instrumen yang valid, dan untuk membuat sebuah instrumen sikap ini tentu saja kita tidak bisa main-main, karena kita sudah terbiasa terjebak pada paradigma lama bahwa untuk menilai afektif itu dinilai dengan kognitif kan. Itu menjadi bahan tertawaan para narasumber kita, bahwa kok masa afektif kok dinilainya kognitif gitu. Nanti akan terjebak pada angka-angka. Maka yang Mas Heri, saya ingat sekali bahwa anaknya di stigma bahwa nilai keagamaan ya, nilai apa kemarin itu? Agama. Iya, ibadah, ketaatan ibadahnya dinilai B, padahal harusnya A+++ gitu kan, kan tidak valid itu yang terjadi. Maka ini harus kita hati-hati. Nah, konsepnya kemarin ketika kami sudah coba bicara dan ditangkap dengan baik, apakah kemudian nanti akan bekerja sama antar MPK gitu kan, jadi akan menggandeng sebuah lembaga psikologi terapan gitu loh. Kalau kita kan punya Romo Samuel itu ada Oh ya, LPT. LPT, dan mereka pasti sangat terbiasa dengan bagaimana kaitan dengan sikap perilaku anak, latar belakangnya seperti apa, mereka lebih menguasai. Nah, instrumen-instrumen itu yang mungkin akan sama dengan yang akan kita gunakan untuk mendiagnosa dan menilai anak-anak kita kaitan dengan seberapa core value itu bisa mereka pahami. Arahnya mungkin akan seperti itu. Ini hanya sebagai alternatif saja Pak Simarmata kaitan dengan itu. Nah, tentu saja kembali konsep no box gitu kan. Kalaupun Pak Simarmata itu, saya punya sebuah konsep yang aman bagus tentang ini dan ini sudah teruji secara klinis, secara ilmiah, itu mau diterapkan, itu artinya juga hal yang luar biasa seperti itu. Tapi yang pasti bahwa satu hal, bahwa laporan-laporan yang akan kita buat, kemudian hal dokumen-dokumen yang kita akan buat dan kita akan kumpulkan ini sebagai tapakan kaki di masing-masing tapakan, di masing-masing undak-undak itu apa? Di masing Tangga. undak-undak itu apa Mbak Rina? Anak tangga. Semakin tangga ya, semakin Anak tangga. masing-masing anak tangga itu pasti banyak hal, konsep-konsep yang harus kita pahami dan harus kita maknai seperti itu, sampai pada tahap keberapa nanti semuanya sudah, konsep itu sudah paham, sehingga ketika nanti pada harinya kita akan menerapkan ini ataupun menggodok kurikulum yang sebenarnya di tahun 2002 nanti, kita sudah, konsep itu sudah memang benar kita lalui, kita maknai masing-masing anak tangga, dibuktikan dengan saya sudah paham ini loh. Buktinya apa? Ini saya sudah bisa membuat kurikulum dengan baik, walaupun idealnya seperti apa kita tidak tahu sampai di mana. Yang pasti konsep itu sudah kita pahami. Begitu, Pak Simarmata. Baik, Gitu ya, Pak. Satu lagi Pak Kris, tadi Ya, silakan. pertanyaan saya tadi sepertinya Pak Kris belum jelaskan. Oh Itu iya. tentang desain buku itu Pak Kris. Gambaran saya, apakah kita membuat semacam modul menjadi, saya lihat dari sketsanya itu, dari core value masuk ke buku value yayasan, kemudian keutamaan Santo, buku budaya diangkat, kemudian menjadi pedoman guru. Nah, ini maksudnya kita disuruh membuat semacam modul sebagai pegangan guru atau bagaimana maksudnya kira-kira? Tentu saja Pak Simarmata, artinya ketika kaitan dengan buku, nah yang kita buat dalam kurikulum, yang struktur naskah akademik dan kurikulum itu kan tentu saja akan menjadi pedoman, gitu kan, sama dengan ketika di yayasan kita kan, kita akan mempedomani beberapa nilai keutamaan Yayasan Lunas Karya, maka ada buku strategi dan implementasi nilai-nilai keutamaan Yayasan Lunas Karya, dan itu akan menjadi pedoman kita. Hanya kemudian bentuknya, apakah kemudian kalau saya tidak membayangkannya tidak terlalu muluk-muluk, apakah kemudian itu menjadi model buku saku atau buku apa, nah itu kan tergantung dari kita maunya seperti apa, begitu. Tapi bahwa ini akan menjadi dokumen-dokumen yang akan menjadi pedoman-pedoman kita di sekolah untuk bagaimana core value itu diintegrasikan dalam landasan kurikulum, menjadi hal yang fundamental di kurikulum, itu tentu saja harus menjadi sebuah dokumen-dokumen buku. Hanya bukunya
tidak seperti yang akan dibagikan ke kita jalan cahaya atau wah itu kejauhan lah kita kan. Yang pasti paling tidak ada beberapa dokumen. Apakah kemudian dikatakan sebagai modul atau buku itu artinya hal yang berbeda nanti. Tentu saja kaitannya dengan nanti ya Pak Simarmata ya, kaitan dengan bagaimana nanti kita melakukan perjalanan yang sebenarnya ya. Tapi kemudian kaitan dengan dokumen kurikulum yang akan kita siapkan nanti, tentu saja tidaklah, kalau menurut saya tidak mungkin kita membuat buku tanggal 24 itu kita membuat buku tidak gitu kan. Karena kan dokumen kurikulum sudah kita buat, naskah akademik sudah kita buat, kemudian dokumen kurikulum nanti tanggal 24 kita buat, hanya bukunya itu kemudian tidak, kalau menurut saya sih tidak kita buat lah ya, atau gimana Bu Rina? Kalau pemahaman saya tidak seperti itu. Nah, karena itu Tidak, ya. Iya, nanti yang sebenarnya nanti ketika kita sudah penerapan mulai membahas tentang desain instruksional, interaksional, strategi implementasi pada program POP di tahun berikutnya nanti, begitu Pak Simarmata. Atau Pak Kris, Ya, mungkin mungkin yang dimaksud Pak Simarmata ini mungkin ya, yang poin 5.3 desain buku itu kali Pak Kris maksudnya, mungkin ya. Apakah itu hanya sekedar narasi aja kita tulis seperti itu? Karena itu kan di bagian bab 5 itu memang ada desain buku Pak, yang dibuat sebagai buku induk bla bla bla. Itu lalu ada gambaran desain buku. Apakah cukup kita buat bagian seperti ini atau ada bentuk yang lain gitu? Mungkin maksudnya seperti itu kali yang ditanya Pak Kris. Yang ditanya Pak Slamet itu ya. Karena saya juga tadi membaca, saya rasa mungkin katanya dengan yang 5.3 itu ya Pak Slamet itu ya, desain buku itu. Nah itu loh Pak, di desain buku itu apakah cukup buat paparan saja seperti ini, bahwa buku ini dibuat sebagai buku induk bla 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 itu, atau ada yang lain gitu loh Pak, karena memang kalau membuat desain nggak mungkin, membuat buku kan nggak mungkin. Tapi mungkin Iya. apakah hanya sekedar dikasih kotak-kotak seperti ini arahannya seperti ini, nah, Iya, saya kira. itu saja atau bagaimana untuk narasi nanti di Kalau menurut saya sih kita ikutin yang ada di kerangka Iya, kurikulum itu itulah aja Ibu. kali ya. Ya, saya kira dibuat yang seperti yang ada di dalam Narasi saja narasinya ya. itu saja Iya. sih. Menurut saya seperti itu. Karena kalau kita mau membuat buku core value, itu kan konsep skemanya aja. Skemanya alurnya bahwa nanti itu konsepnya bahwa core value yayasan dalam bahasa pendidikan, keutamaan ini akan menjadi pedoman guru gitu kan, desain bukunya. Kalau nanti kita akan buat sebuah desain sebuah buku. Tapi untuk yang ini, untuk membuat buku, itu kalau misalnya urusannya dengan membuat buku, tentu saja kan itu bukan hanya ilmiah saja, tapi lebih ilmiah, gitu kan. Kalau ilmiah kan sekedar penelitian, kemudian kita buat citasi, catatan kaki, tapi ketika sudah dibuat buku, tentu saja tidak cukup hanya itu, gitu. Iya. Begitu mungkin Bu Indri. Iya, terima kasih Pak. Suster, Bapak Ibu. Bu Sulasi sudah tersenyum-senyum itu, Bu Sulasi sudah siap Siapa? IHT itu. Bu Sulasi sudah siap IHT sampai demam-demam loh Bu Indri. IHT ya. Yang sehat kuat itu Suster Ansila dan Suster Luciana. Wah, Suster Ansila, ya, Suster Ansila sepertinya harus ada tugas ke gereja. Tadi ada ya, itulah dia. Yuk, malam minggu. Pak Simarmata mau bermalam minggu. Naskah akademik, naskah kurikulum diberesin Pak Simarmata. Baik, Suster, Bapak Ibu. Jadi adakah lagi yang butuh untuk kita diskusikan, baik kaitan dengan dokumen kurikulum yang tentu saja sekali lagi itu akan menjadi sebuah hal yang esensial untuk kita bawa dalam IHT nanti, begitu. Ya paling nanti melengkapi KD-KD-nya ini Pak, karena KD-KD kan belum selesai juga tampaknya ini. Ya, kalau KD-KD kembali Bu Indri, artinya bahwa nanti kan tentu saja akan kita terapkan dengan kurikulum prototipe yang capaian pembelajaran.
Itu, maka kemudian ketika pun kita jelaskan kepada guru-guru kita kaitan dengan KI dan KD, itu lebih bahwa konsep-konsepnya bahwa kita punya nilai unggul tentang nilai-nilai yang akan kita berikan kepada siswa terkaitan dengan pendidikan karakter. Hanya nanti untuk penerapan dalam KD, KI, KD ataupun dalam prototipe itu capaian pembelajaran ataupun capaian sikap anak atau bagaimana nanti kita akan coba menarasikan, yang pasti kan itu hanya teknis saja seperti itu. Iya. Begitu. Tapi konsepnya itu yang benar-benar harus alur berpikir, pemahaman konsep, mohon maaf itu yang harus benar-benar kita pahami bersama dan kepada guru-guru kita gitu. Mengalir. Kita mengalir ya. Kalau kemarin siapa? Kita Kelly tapi nggak gimana kemarin tuh? Kelly tapi nggak ngeli gitu. Ngeli tapi nggak Kelly atau gimana kemarin? Artinya bahwa kita ikut arus tapi kemudian jangan Tidak sampai hanya kita kintir gitu loh. ya, Tetap tidak kita hanya punya prinsip-prinsip. Kita ikutin alurnya, tapi jangan kemudian kita terus banjir ikut banjir kemana-mana gitu kan. iya, melebur, tapi tapi kemudian kita tidak juga lebur. dalam adukan, dalam leburan itu juga masih muncul warna-warna ataupun minimal aroma-aroma kita di sana gitu kan. Baik, Suster Bapak Ibu, apakah kita akan sudahi? Masih ada waktu kurang lebih 25 menit lah. Karena kan tidak mungkin selama 20 menit kita kemudian akan berdiam diri dan silent is golden lah. Kita terpukau dulu lah, terpukau. Terpukau ya. Terpukau. Pak Terpukau dengan Selamat. Oh, Pak Selamat. Kita lihat Suster Luciana aja lah tuh, yang semangatnya selalu oke. Suster Luciana luar biasa sekali. Luar biasa. Tidak juga Ibu Lastri. Ini kan namanya belajar. Jadi saya juga belajar dari Bapak Ibu yang ada di sini untuk melengkapi naskah-naskah kami. Memang ini bukan pekerjaan yang sangat singkat ya, pasti pekerjaan yang panjang, tapi walaupun begitu tetap semangat saja lah sesuai harapan para panitia. Dan semoga kita sehat-sehat sampai Natal nanti karena penyerahan tugas 24 Desember. Oh, sampai Natal, Suster? Ya, Sebelum Natal, ya? malam Natal. Malam Natal. Malam Natal kirim file. Juga ya. Kirim file. Orang malam Natal kirim yang lain. Artinya kita itu kan artinya kita mengirim kado Natal kita kepada para panitia. Sebuah karya yang sungguh luar biasa, karya dari kita masing-masing. Walaupun tidak tahu apakah nanti karya kita itu benar atau tidak, puas atau tidak, tapi artinya usaha kita ya maksimal, kita sudah berjuang. Nanti mereka yang menilai, tetap mencoba sajalah. Ketidakmampuan tetap mencoba. Ada sanksi nggak Pak kalau tagihan-tagihan yang diminta itu tidak dipenuhi? Ada sanksi nggak sih Pak Wan? Nah itu kalau urusan itu saya nggak tahu, kalau sanksi itu ada kali Bu ya. Sanksinya nggak ikut Natal. Sanksi moral. Nanti berkat Natal berkurang gitu kali ya kalau misalnya nggak terpenuhi gitu kan. Tapi kan semuanya kan artinya bahwa kita ini berawal dari niat baik kita sadari bahwa dari awal ini adalah hal yang baik yang akan kita jalani mulai di proses dari yang 1-2 bulan kemarin, sehingga artinya menyadari hal itu ya bukan kok mau nggak mau, bukan kok terpaksa gitu kan, tapi ini menjadi suatu hal yang kalau menurut saya suatu hal yang secara sadar dan kita mengaku bahwa ini adalah hal yang baik dan hal yang benar dan memang ini loh, maka kemudian latar belakang yang membuat kita untuk selalu hadir, untuk selalu menunggu hari FGD, untuk selalu menunggu coaching
ini yang mendorong kita, yang ke teman-teman ataupun para narasumber katakan ada sebuah kekuatan metafisik untuk kita bersama-sama berkumpul di sini. Apa karena niat baik kita, latar belakang yang mendorong kita gitu. Demi untuk Santa Maria Goretti yang menjadi ruh penghidupan di sekolah saya, kemudian Santo Yusuf yang mungkin itu, karena kalau saya mungkin sharing saja, saya selalu menanamkan kepada teman-teman di sekolah bahwa sekolah ini menjadi sebuah sekolah yang hidup, sosok yang hidup, yang menghidupi keluarga kita selama mungkin beberapa tahun sebelumnya ataupun beberapa puluh tahun ke depan. Maka kemudian ini adalah sekolah adalah sebuah sosok, sebuah ruh yang menghidupi kita. Maka kemudian sudah selayaknya lah bahwa kita juga akan coba untuk memandang bahwa sekolah kita itu menjadi sebuah roh yang hidup yang sudah menghidupi kita. Maka bagaimana itu memandang itu menjadi sebuah roh yang hidup, nah kita akan sudah memulai ini seperti itu. Mungkin terlalu berlebihan kali apa yang saya sampaikan ya, apa nggak tahu saya. Tapi konsepnya sederhananya seperti itu. Ya, ketika kita beranggapan bahwa sekolah kita hanya sebuah bangunan, sebuah bangku, kursi, guru, elemen yang lainnya, itu menjadi sebuah elemen yang terpisah gitu kan. Tapi kemudian kita kalau melihat itu menjadi suatu kesatuan yang benar-benar sebuah ruh lah, entah ruh apa ruh kudus yang menghidupi keluarga kita dan yang akan menjadi tumpuan kehidupan dari rekan-rekan kita di sekolah. Maka itulah dia. Kalau yang saya rasakan sih bagaimana apakah ini dinamisme, animisme orang Bali mengatakan bahwa alam itu akan memberikan kehidupan kepada kita ketika kita memberikan sebuah penghargaan yang luar biasa kepada alam dan sekolah kita juga seperti itu ketika kita memberikan penghormatan yang luar biasa pada sekolah kita sebagai sebuah sosok yang hidup kemudian sekolah kita itu juga akan memberikan hal yang baik kepada kita. Begitu sharing saya sih dan itu minimal memberikan semangat tersendiri kepada saya pribadi dan teman-teman yang lainnya untuk bagaimana menjaga semangat supaya kita tidak hanya sekedar mengecat dinding, kita tidak hanya sekedar menyiapkan menyapu halaman supaya halaman itu bersih tidak, tapi kita benar-benar membuat apa yang menghidupi keluarga kita menjadi sebuah sosok yang luar biasa seperti itu. Lebay ya Bu Lastri ya. Lebay Pak sama mata sampai ngakak-ngakak. Saya juga mau lebay juga sedikit. Jadi sebenarnya Pak Kris di awal-awal memang kita sepertinya ikut diklat ini apa sih yang mau dirubah lagi gitu ya? Apa sih sulit banget kita sudah zona nyaman dengan kurikulum selama ini yang dibuat dengan kerjasama dengan dinas dan sebagainya. Tetapi memang di balik itu kita sengaja nggak bisa bohong bahwa ada mutiara yang akan kita timbulkan dari sini. Tapi kita belum sampai ke mutiara itu, belum sempat megang mutiara itu. Masih banyak perjalanan jauh yang kita siapkan. Nah, yang pertama kita doa sih, kita mudah-mudahan kita masih sehat-sehat saja. Sangat minggu lalu satu minggu full saya sangat jauh sakit, bahkan 1 jam saya karena depan komputer sudah mau rebahan aja gitu. Jadi kendala saya kemarin nggak bisa kerja. Lalu yang kedua, mungkin tim SDM ya, timnya kita nggak bisa kerja sendiri terus terang aja. Sepintar apapun kita, nggak bisa kita sendiri. Kita harus ada pemikiran orang lain dan sebagainya, kita padukan, ternyata itu lebih baik dan jauh lebih baik gitu. Nah sekarang kadang kita nggak sampai hati melihat wakaf kurikulum kita lagi sibuk membuat rumus nilai dan sebagainya, mengatur dan sebagainya, sementara guru-guru yang lain juga lagi koreksi dan sebagainya. Kita nggak sampai hati untuk ayo kita rapat dulu dan sebagainya, padahal ini juga penting kan. Ini juga dalam promosi sekolah kan. Kita nggak bisa semena-mena manggil mereka, ayo kita rapat, padahal lagi ninggalkan kelas. Nah, di mana promosi sekolah kita? Padahal kita promosi sekolah, kita harus menjaga itu semua, itu demi mutu sekolah kita. Nah, ini kendala kita yang kita hadapi memang selama ini, Pak Kris. Nah, justru itu
Ya, seperti yang saya bilang tadi, kita sehat-sehat aja dulu. Itu dia. Sehat kita, kemudian kita kuat, kemudian kita pelan-pelan menggali, artinya pelan-pelan mengkoordinasikan tim kurikulum, paling tidak tim kurikulum. Kemudian setelah itu saya mulai hari Senin ini saya perdayakan tim kurikulum saya Pak Kris. Senin Selasa saya suruh 2 orang. Hari pertama Pak Kris, hari kedua Pak Felix. Nah hari ketiga keempat baru saya nanti. Saya bagi tugas, saya bilang. Kali ini saya bagi tugas supaya kita sama-sama. Masalahnya setiap ada pertemuan ini mereka juga ikut. Berarti kita pengetahuan kita sama dong saya bilang. Nah sama kalau kita Bapak presentasi kami di belakang. Kita sama-sama menjawab apa yang nanti kendalanya kita sama-sama bantu saya bilang. Akhirnya mereka siapkan materi masing-masing. Nah hari Senin Selasa mereka tampil dan Rabu Kamis nanti mungkin saya di akhir. Nah karena itu Bapak Ibu ada kalanya kita nanti nggak sehat, nggak enak badan sebagainya. Wakak kita tim kita nggak jalan gitu. Memang kita pilarnya gitu, kita yang mengkoordinir gitu. Apa yang di benak kita itu kita kasih tahu sama mereka belum tentu bisa gitu. Soalnya di kita itu intinya gitu. Jadi mudah-mudahan kita semua sehat-sehat lah ya suster ya. Ya amin amin Pak. Bisa kerja. Lalu yang kedua, mungkin saja kita kadang terbentur, kadang saya malam terus terang aja Pak Kris, saya kadang di sekolah sampai jam-jam 10 malam. Kalau di rumah mungkin terganggu dengan anak dan sebagainya, sampai jam 10. Nah, di sini saya kemarin hampir seminggu itu jatuh sakit saya. Nah, kadang kalanya saya mau tanya siapa ya? Saya mau tanya Pak Kris mungkin kecapean sebagai moderator. Nah, kita perlu di sini ada komunikasi lah. Paling tidak sesama kita kepala sekolah. Mungkin nanti kita kasih sharing nomor kita lah Bapak Ibu. Mungkin bisa bantu ya. Boleh Pak Kris. Pas. Ada mungkin 1-2 kata yang perlu kita tanyakan, tapi tanya ke siapa ya? Tanya ke siapa? Jadi mungkin nggak mesti harus sama Pak Kris, Pak Wawan sebenarnya. Sesama kita pun bisa jawab, tapi mungkin kalau tidak ada komunikasi kita buntu. Akhirnya telat kerja kita. Itu mungkin masukan dari saya Pak Kris. Baik, terima kasih Pak Simon Mata meneguhkan ya, menubuhkan di akhir-akhir coaching kita. Artinya memang kerja tim Pak. Jadi yang menjadi garis besarnya ada kerja tim, dan kerja tim pun itu sudah mulai dari awal, dari pas naskah akademik ketika mengkaji beberapa kajian dari core value, nilai budaya, kemudian keutamaan-keutamaan yang lainnya, itu tentu saja akan membuat ya memang harus kerja tim sih, bukan kerja kepala sekolah saja. Dan kemudian kita juga di sini kan ada kepala sekolah dan juga instruktur wakil kurikulumnya gitu kan. Artinya bahwa kita tidak kerja sendiri gitu kan. Kalau kerja sendiri aduh segala konsep ada di kepala kita susah gitu kan. Itu yang terjadi. Nah, kemudian begini Pak, kalau menurut saya memang kita setahun, 2 tahun, 3 tahun belum tahu. Ya, artinya bahwa ketika pun ini nanti 2-3 tahun ke depan, ketika pun kita sudah tidak menjabat jadi kepala sekolah, tapi bolehlah kita mewariskan hal yang baik ini kepada penerus kita yang menggantikan kita. Biarlah kita tidak memetik hasilnya, syukur-syukur bisa memetik hasilnya, tapi kita bisa melihat hasilnya dengan hal yang baik ini. Begitu Pak Simon Mata. Nah, kemudian terima kasih Pak Simon Mata, artinya bahwa di pagi hari, sesi pagi kami yang saya sampaikan di awal tadi bahwa kita supaya masih tetap berkomunikasi antar kita di grup utamanya ya sesi pagi dan sesi siang, itu kami berencana untuk membuat sebuah grup WA nanti ya, yang isinya adalah grup kita di pagi hari, di sesi pagi dan sesi siang hari, sesi 1 dan sesi 2. Artinya kan setelah ini kan otomatis off ya, kita offline. Kemudian nanti akan ketemu lagi paling cepat bulan Maret, itu pun kalau bulan Maret. Ya, program pemerintah nggak tahu apakah kemudian nanti bulan Oktober, November, Desember kondisinya akan seperti ini lagi, kita nggak tahu. Tapi selama kurun waktu itu ada jeda yang lumayan panjang. Dan itu akan menjadi bahaya laten buat kita supaya kita tidak terlena. Nanti akan menguap semua apa yang sudah menjadi perhatian kita semua. Maka untuk menjaga riak-riak itu, yang saya sampaikan tadi, kita harus menjaga riak-riak gelombang itu supaya nanti pada akhirnya kita akan menciptakan sebuah gelombang yang besar untuk kita bersama-sama berselancar untuk menghidupi sekolah-sekolah kita bersama ini kan gitu. Maka tadi saya akan coba membuat sebuah grup WA yang namanya nanti akan Ruang Rindu POP gitu.
Ruang rindu nih ya. Jadi akan membuat sebuah grup WA yang namanya nanti grupnya Ruang Rindu POP. Nah, nanti siapa tahu nanti ketika bulan Januari setelah libur Januari misalnya ya, kita sudah mulai persekolahan. Ini kok kita banyak agenda yang sepertinya tertinggal di bulan Desember kemarin dan harus kita jalankan. Nah, tidak usah menunggu prakarsa dari organisasi penggerak, nunggu nanti dana dari pemerintah. Saya kira tidak. Kita bisa berinisiatif untuk membuat sebuah ruang virtual sendiri. Pak Simarmata selaku narasumber misalnya, suatu saat misal ada suatu hal yang butuh untuk disampaikan atau kita semua nanti kan bisa dan kemarin di sesi FGD itu Mas Heri dan Mas Hendi ketika mereka tidak berkesibukan dan punya waktu, bolehlah mereka diundang dalam ruang virtual ataupun ruang rindu POP itu kan kita melanjutkan riak-riak kecil gelombang menjaga supaya riak-riak gelombang-gelombang kecil itu tetap terjaga gitu kan supaya nanti gelombang itu bisa kita ciptakan gelombang yang gede itu asal jangan tsunami ya. Itu mudah-mudahan nanti segera akan kami buat dan nanti mungkin ada dua yayasan Tunas Karya mungkin bisa nanti Bu Indi juga tidak masalah. Nah kemudian di mana di Sipulga ya Iya, mungkin Sipolga ini. Suster Luciana nanti mungkin akan saya kasih linknya sehingga kita bisa bertemu di ruang rindu gitu kan ya. Saya bukan di ruang Sibolga rindu. loh Pak. Saya di Pulau Nias, Oh, dia di Pulau Nias, pulau, mohon maaf ya, mohon iya maaf di Gunung Pulau Selamet. Nias, Sister ya. Iya, menyeberang laut. Wa'ahohu, Sister ya, wa'ahohu, Sister ya. Iya. Itu dia. Begitu, Sister, Bapak, Ibu. Jadi kita walaupun nanti perjumpaan kita melalui program POP di tahun 2021 ini akan berakhir setelah nanti kuliah umum, tentu saja hasrat kemudian niat untuk berkumpul bersama, kemudian untuk menjaga riak-riak tadi supaya kita tetap keep in touch, istilah kerennya seperti itu kita tetap berkomunikasi dalam kegiatan informal, dalam Zoom nanti di ruang rindu kita akan bertemu kan kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan tidak berkeberatan semuanya. Pak Kris, Ya Pak. mungkin ini sedikit nyimpang sedikit ya. Bagaimana reaksi atau gimana ini dengan surat dari Kemendikbud yang mengatakan kita tidak ada libur Nataru. Nah, kami sudah ada surat dinas kota dan sudah juga tadi sebenarnya saya ditelepon sudah ada rapat MKK sekolah-sekolah. Saya kebetulan ikut ini, akhirnya saya hanya dapat semacam risalah rapat MKKS hari ini yang mengatakan bahwa tidak ada libur. Bahkan ada sekolah swasta di sini mereka langsung mulai materi semester 2. Mereka tidak ada libur. Nah, maksud saya mungkin bisa dibicarakan secara ini di luar konteks itu ya. Bagaimana reaksi apakah sudah ada info terbaru dari yayasan bagaimana? Oh, kalau sebenarnya di luar konteks kita dan di luar tanggung jawab saya, tapi secara pribadi kan kita sudah ada acuan ataupun surat edaran dari yayasan, Pak. Kalau untuk kegiatan persekolahan kita mengacu ke kalender pendidikan yayasan, gitu. Nah, karena kemarin waktu saya di Batam, kebetulan ketua yayasan kita Romo Samuel sama pengurus beserta kepala sekolah yang ada di Batam mereka rapat membicarakan hal itu. Saya nggak tahu apakah ada keputusan terbaru gitu. Oh, kalau itu saya nggak tahu Pak, belum ada sih sepertinya masih pada surat edaran yang terakhir gitu. Oke. Baik, Suster, Bapak Ibu, apakah kita sudahi pertemuan kita hari ini? Boleh lah. Boleh ya, baik Bapak Ibu. Ya. Nggak tahu kalau Pak Suster mungkin ada yang mau disampaikan atau Pak Rahmat mau sampaikan lagi apa? Kalau memang baik, kami mau menyampaikan terima kasih kepada Pak Kris yang sudah membimbing kami dalam setiap FGD. Banyak pengalaman-pengalaman yang bisa kami ambil dalam setiap perjumpaan kita pada FGD ini, dan kami berdoa semoga Bapak tetap sehat. Nanti kita dalam WA rindu ya.
Ya, Ruang ruang rindu. rindu, Suster. Ya. Kan Ya, ada rindu lagunya kita. Leto tuh, di ruang rindu kita Ya, bertemu gitu. di ruang rindu kita bisa berjumpa, berdinamika, Iya. berdiskusi bersama, dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah senantiasa berbagi ilmu kepada kita. Saya sendiri merasa senang dan gembira bisa mendengar menerima praktek-praktek baik yang sudah dilakukan, dan itu juga membuat saya berkembang ya. Mungkin ada hal-hal yang bisa saya petik sungguh luar biasa lah. Jadi memang POP ini walaupun capek tapi bahagia ya, karena banyak hal sekaligus bertambah teman ya. Ini kami ini dari pulau ya, bisa bertemu dengan Ibu Sulastri, bisa bertemu Saya juga dengan pulau, Suster. iya sama. Iya, kita dipertemukan dalam dunia maya ini, Ibu Sulastri. Jadi terima kasih banyak dan sampai jumpa di ruang rindu. Iya. Sampai jumpa di ruang rindu. Ya, terima kasih ya. Terima kasih juga untuk Pak kasih. Kris Setiawan yang setia Iya, Ibu, Iya. menemani, sama-sama. membimbing Pak kami Kris semangatnya semua. luar biasa. Iya. Luar biasa. Berkat Ibu Lastri juga. Iya. Kuat Bapak pagi Ibu sebelum Suster, saya kira nggak ini. usah satu-satu lah ya, nanti saya baper nanti malah. Oke, baik Suster, Bapak Ibu, terima kasih. Saya kira kita sudahi, bukan kuantitas ataupun lamanya kita berdinamika bersama di ruang ini, tapi lebih pada kualitas dari perjumpaan kita. Banyak hal yang kita sudah dapatkan, kita saling menginspirasi, kita saling memberikan peneguhan, sehingga bayangan-bayangan yang awalnya kabur itu paling tidak menjadi semakin kabur gitu kan ya. Saya kira tidak, Bapak Ibu, artinya hal yang beberapa hal yang benar-benar menjadi tagihan kita ke depan itu akan menjadi hal yang amat baik. Kita sudah mengawali hal yang teramat baik, maka kemudian hasilnya pun tentu saja akan memberikan hal yang teramat dan teramat baik seperti itu. Nah, itu Pastor Suster, Bapak Ibu, saya secara selaku pribadi bersama-sama dengan Suster Bapak Ibu sekalian mengucapkan terima kasih karena banyak inspirasi yang bisa saya dapat, banyak peneguhan, banyak hal yang tentu saja itu memberikan peneguhan dan penguatan kepada saya secara pribadi gitu kan. Saya selalu mencari jati diri, dan Bapak Ibu Suster sekalian semakin meneguhkan tentang jati diri yang harus saya kedepankan seperti apa. Saya berharap tidak akan berhenti dalam mencari jati diri, karena itu juga akan menjadi pedoman kita semua. Secara pribadi saya juga akan mencari jati diri dari sekolah kita masing-masing. Tentu saja Suster, Bapak Ibu, ada banyak hal lah yang mungkin kurang lah, ataupun kurang berkenan lah, ataupun kurang pas lah selama kita berinteraksi bersama di ruang virtual ini. Yakin Suster, Bapak Ibu tidak bermaksud untuk melukai ataupun tidak hormat kepada Bapak Ibu dan Suster sekalian, tapi lebih bahwa saya lebih menganggap bahwa Bu Lastri itu mungkin ibu saya, Suster itu saudari saya, Pak Simarmata itu saudara saya, seperti itu. Artinya bahwa ikatan emosional itu memang luar biasa, walaupun virtual itu aura-aura itu benar-benar lintas batas, tidak mengenal ruang dan waktu. Itu benar-benar kita rasakan semua. Merinding nggak Suster, Bapak Ibu? Iya, makanya itu kita nanti akan bertemu di ruang rindu. Suster, Bapak Ibu, itu sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang mungkin kurang berkenan. Kita semua luar biasa, kita semua hebat, kita semua sama kayak suster itu ya, kita semua wow gitu ya. Baik, itu mungkin kami kembalikan waktu dan ruang virtual ini kepada Mbak Rina. Mbak Rina, mohon maaf ketika ada hal mungkin dalam seloroh-seloroh saya tidak berkenan ya. Saya tidak bermaksud untuk itu, tapi lebih pada seperti yang saya sampaikan tadi. Begitu Mbak Rina.
Terima Tidak kasih. apa-apa, Pak Kristiawan, kami juga bahagia. Jadi kadang setiap guyonan-guyonan itu memang tidak bermaksud untuk melukai ya Pak Kristiawan, tetapi Nggih. untuk mengakrabkan diri begitu. Jadi Iya. kalau di ruang virtual itu kan kalau terlalu sepaneng juga kesannya kok bagaimana begitu ya Pak ya. Iya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu di ruang yang sebenarnya. Iya, iya, iya. Amin, amin, amin. Amin. Pastinya akan ada waktu kita Iya. berjumpa begitu ya. Iya. Rasa-rasanya senang sekali ya andai andai POP ini bisa dilaksanakan secara tatap muka. Iya. Pastinya bisa akrab sekali kita ya. Seperti ini saja sudah akrab, kita sudah terjalin. Nanti malah program POP-nya nggak jalan-jalan, malah kita program POP-nya nggak jalan-jalan, malah kita saling melepas rindu semua nanti. Bercanda ria nggak kemana-mana gitu kan. Gimana Pak Simarmata? Tatap muka biayanya besar. Ya pasti kalau ada dana dari pemerintah untuk mengadakan tatap muka pasti akan kita adakan Bapak. Kita berdoa saja supaya pandeminya segera berlalu. Ya setidaknya nanti kita bisa dapat dana untuk bertemu secara langsung begitu. Kan nanti kalau bertemu secara langsung juga didanai oleh pemerintah Pak. Gimana Pak? Mungkin penutupan aja nanti. Enggak ya, kita doakan bersama ya Pak ya. Nanti penutupan yang harusnya 3 hari jadi 1 minggu nanti. Baik, Suster, Bapak, Ibu, dan Pastor Agus ada di sini. Kami harap juga bisa mendengarkan. Terima kasih untuk dinamika dan perjumpaan yang luar biasa ini. Di sini kita tidak hanya menambah rekan, tetapi kita juga menambah saudara dalam iman begitu ya. Dan juga kita bisa berjalan bersama-sama untuk memajukan sekolah-sekolah, khususnya sekolah-sekolah Katolik di negara kita ini. Harapannya memang gaungnya yang dulu sempat unggul sekali, nah ini bisa kita gaungkan kembali melalui program POP ini. Ini harapan kita bersama. Terima kasih juga kepada Pak Kristiawan yang telah dengan setia dan sabar ya selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan, selalu memberikan arahan-arahan yang saya yakin bermanfaat untuk perkembangan dinamika kita selama ini, bimbingan-bimbingannya, guyonan-guyonannya ini yang tidak mungkin dilupakan ini. Harapannya kita bisa berdinamika bersama kembali dalam POP di tahun 2022 nantinya. Kita bisa dalam satu grup kembali. Saya rasa ini akan sangat menyenangkan ya Pak Kristiawan ya. Iya Mbak. Kita sudah ada kontak batin begitu. Udah ada kontak batin, udah klik ya. Iya, Suster, Bapak, Ibu, dan Pastor, kita akan tutup perjumpaan ini. Kami mohon, karena ini perjumpaan kita di coaching yang terakhir ya, kami mohon kesediaan dari Bapak Kristiawan untuk berkenan menutup dengan doa penutup, dan mungkin ini apakah pukul 6 ya Pak Kristiawan? Oh iya Mbak. Ya, sekalian doa Angelus mungkin Pak Kristiawan? Doa Angelus saya nggak hafal doa Angelus. Apa sih kalau begitu doa Angelus agak lupa gitu. Oh baik, kalau begitu doa Angelus saya nanti dilanjutkan doa penutup Pak Kristiawan ya Pak ya. Boleh. Kita berkolaborasi dalam doa ini Pak. Iya luar biasa sekali. Baik, mari Suster, Pastor, Bapak, Ibu kita doa. Saya akan memimpin doa Angelus, kemudian akan dilanjutkan doa penutup oleh Pak Kristiawan. Kita siapkan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria, Maria, ya Bunda Allah, Allah, doakanlah doakanlah kami kami yang yang berdosa berdosa ini, ini, sekarang sekarang dan dan waktu waktu kami kami mati. mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, Supaya 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 kami kami dapat dapat menikmati 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 janji 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 Kristus. Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat, Karena kabar kami malaikat Kami kami mengetahui mengetahui bahwa bahwa Yesus Yesus bahwa Yesus Kristus 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 putramu 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 menjadi menjadi manusia. manusia. Curahkanlah 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 rahmat-Mu rahmat-Mu ke ke dalam dalam hati hati kami, kami, supaya 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 karena karena sengsara melalui dan salibnya salibnya kami 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 dibawa dibawa kepada kepada kebangkitan yang mulia. mulia, Sebab sebab Dia dialah Tuhan Tuhan pengantara pengantara kami. kami. Amin. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber penghidupan kami. Puji syukur ya Tuhan atas limpahan berkat kasih-Mu, anugerah yang begitu melimpah kepada kami, khususnya kami yang hadir dalam ruang virtual ini. Engkau pertemukan kami di dalam ruangan virtual ini ya Tuhan, Engkau berikan ikatan emosional yang sangat luar biasa pada kami sehingga kami bisa hadir di ruang virtual ini tidak hanya sekedar membahas apa yang menjadi kebutuhan kami, apa yang akan menjadi prioritas-prioritas kami dalam bagaimana kami menghidupi sekolah kami, mengembangkan sekolah kami, namun lebih bahwa kami Kau persatukan sebagai saudara, kau persatukan sebagai saudari, kau persatukan sebagai sebuah ikatan yang amat luar biasa, sehingga kami pun berkomitmen bersama untuk bagaimana maju bergerak bersama untuk menindaklanjuti beberapa hal, beberapa cita-cita luhur, keinginan mulia demi untuk kemajuan sekolah kami masing-masing. Puji syukur ya Tuhan atas limpahan berkat kasih-Mu dan kami selalu menambahkan berkat kasih-Mu, penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga apa yang sudah kami dapatkan, apa yang sudah kami rencanakan bersama, benar-benar akan mendapatkan campur tangan langsung dari-Mu, sehingga pada akhirnya nanti akan membuahkan hasil seperti apa yang kami harapkan dan tentu saja sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Akhirnya ya Tuhan, segala niat baik, segala rencana baik kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah Tuhan yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bapa dan Terima Putra pada dan putra Roh dalam. Kudus. Amin. Terima kasih Pak Amin. Kristiawan, terima Terima kasih kasih. Suster, Pastor, Bapak Ibu semua. Kami mohon maaf apabila selama membawakan acara ini terdapat mungkin tingkah laku ataupun tutur kata kami yang kurang berkenan di hati Pastor, Suster maupun Bapak Ibu di sini. Nah, harapan kami hubungan kita ini tidak akan selesai sampai di sini ya Pastor, Bapak Ibu, Suster. Kita harap kita bisa menjalin hubungan dengan baik untuk kedepannya, kita masih bisa saling bertukar ide, saling bertukar gagasan, memberikan masukan untuk kemajuan sekolah kita bersama. Apalagi tadi Pak Kristiawan sudah membentuk grup Ruang Rindu. Nah. Jadi harapannya grup ini bisa kita manfaatkan untuk tujuan yang positif ya Pak Kristiawan ya. Mbak. Baik, terima kasih Suster, Pastor, Bapak Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas, Tuhan memberkati. Terima Amin. kasih. Terima kasih semua. Suster, Bapak Terima Ibu. kasih. Terima kasih Romo. Pak Simar Mata, terima kasih Ya. Pak. Bu Indri. Mas Dere. Dadah Ya, Ibu, makasih semuanya. saja. Mohon pamit, mohon izin, live